Nama saya Doni Jeffrey Demets dengan NIM 223755884. Baik, saya akan presentasikan materi bab 15 tentang akuntansi komitmen dan kontingensi bank, hubungan kantor pusat cabang antar cabang, penyusunan laporan keuangan di kantor cabang, dan laporan keuangan gabungan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pada lembaga perbankan terdapat transaksi yang diistilahkan sebagai transaksi off balance sheet. Transaksi off balance sheet adalah transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Adapun Bank Indonesia, terutama bank domestik, dapat beroperasi secara nasional melalui jaringan cabang bank yang bersangkutan. Namun juga terdapat bank yang hanya beroperasi di wilayah tertentu, walaupun memiliki kemampuan untuk membuka jaringan yang lebih luas. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Baik, materi yang pertama, akuntansi komitmen dan kontingensi bank. Yang pertama, komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Komitmen dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat kedua belah pihak dan sifatnya pasti. Pembatalan sepihak akan berakibat hukum dan oleh karena itu harus dilaksanakan apabila semua persyaratan yang disetujui dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi. Komitmen tagihan adalah komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak bank untuk memperoleh seperti yang diperjanjikan dengan pihak lain yang bertransaksi. Komitmen kewajiban adalah suatu janji yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Yang kedua, kontingensi bank. Kontingensi bank adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh satu pihak yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Hubungan kantor pusat cabang dan antar bank, unit banking system dan branch banking system. Pada unit banking system, berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan sebatas di bank yang bersangkutan. Branch banking system yaitu sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas serta wilayah operasionalnya sangat luas atau tidak pada wilayah tentu saja. Karakteristik kantor bank. Karakteristik kantor cabang sebagai unit bisnis yang berdiri sendiri adalah: yang pertama, kantor cabang berdiri karena didirikan oleh kantor pusat sehingga akan dibiayai oleh kantor pusat. Yang kedua, kantor cabang memiliki kewenangan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Yang ketiga, dalam hal membelanjai aktivitas cabang, kantor cabang dapat mendanai dari sumber dana yang dimiliki kantor cabang. Yang keempat, kantor cabang mempunyai kewenangan untuk menganalisis permintaan kredit, memutuskan pemberian kredit sampai dengan volume tertentu, menyelenggarakan administrasi kredit sampai kembalinya kredit atau dilunasi, serta hal yang menyangkut penyelamatan kredit di tingkat cabang. Yang ketiga, penyelenggara akuntansi.
Penyelenggaraan akuntansi di tingkat cabang sebenarnya relatif sama dengan akuntansi pada bank sebagai badan usaha. Yang membedakan adalah kantor cabang bank tidak memiliki rekening modal. Sebagai pengganti rekening modal adalah rekening antar kantor sampai kantor pusat. Rekening ini untuk menampung selisih antar aktiva dengan pasifa pada kantor cabang bank. Rekening antar kantor pusat pada sisi kredit merupakan modal bagi kantor cabang, namun bagi kantor pusat merupakan investasi pada cabang. Yang keempat, hubungan antar kantor cabang. Hubungan antar kantor cabang pada bank yang sama akan terjadi sebagai akibat transaksi yang dilakukan antar cabang. Transaksi antar cabang akan mengakibatkan hubungan utang piutang antar cabang. Hubungan utang piutang ini akan menimbulkan biaya bunga bagi kantor cabang yang mempunyai kewajiban terhadap cabang lain, dan akan menimbulkan pendapatan bunga RAK bagi kantor cabang yang memiliki piutang terhadap kantor cabang lain. Dengan berikut adalah penyusunan laporan keuangan bank di kantor cabang. Proses penyusunan laporan keuangan cabang didahului oleh penjurnalan terhadap transaksi, kemudian dengan data jurnal dapat disusun buku besar untuk masing-masing rekening. Buku besar akan memberikan saldo akhir periode tertentu. Dengan saldo-saldo tersebut, bank dapat menyusun neraca saldo. Dengan neraca saldo, nilai kantor cabang selanjutnya dapat menyusun laporan keuangan cabang bank. Tentu saja masih memperhatikan penyesuaian pada pos tertentu. Laporan keuangan cabang merupakan laporan keuangan untuk kantor pusat, sehingga kaidah dan treatment harus sejalan dengan kantor pusat. Laporan keuangan gabungan. Laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Pada dasarnya, laporan konsolidasi adalah laporan asumsi yang memandang makna ekonomi suatu entitas. Secara hukum, entitas induk dan entitas anak adalah entitas-entitas yang berbeda. Bahkan, Undang-Undang Antitrust mensyaratkan arm's length transaction di antara entitas-entitas yang berafiliasi atau hubungan istimewa antara perusahaan mengendali dan atau perusahaan yang dikendalikan. Baik, kesimpulan, transaksi off balance adalah transaksi yang belum dapat dicantumkan dalam laporan laba rugi maupun neraca. Dengan kata lain, suatu transaksi digolongkan sebagai transaksi off balance bila transaksi itu belum perlu dibukukan secara indictable, sehingga belum mempengaruhi posisi aktiva maupun pasifa pada saat itu. Yang kedua, komitmen. Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Yang ketiga, kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi suatu bank yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa datang. Yang keempat, branch banking system, yaitu sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas serta wilayah operasionalnya sangat luas atau tidak pada wilayah tertentu saja. Yang keenam, laporan keuangan cabang adalah
penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Sekian. Aduh, jangan sampai.